الفاتحة. نية الله تعالى يرزقنا العارفين ويوفقنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح مؤسس هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وبنية أن الله يشفي مرضى رسل مثل فلان أن الله يشفي مرضاها شفاء عاجلا مباركا لا يغادر سقما ولا ألما وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa inna sadaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hadirin, para sepuh bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami'ul Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmatnya cukup banyak kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam yang tentunya patut kita syukuri dengan berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju nikmat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baikun min buyutillah, dan kita berada di Allah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yaitu kita menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, baik mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Hadis Riyadhus Shalihin, ya, melanjutkan hadis yang kemarin
ya kita baru baca ya setengah. Namun ya pada hari ini kita akan ya selesaikan atau habiskan hadis yang agak sedikit panjang ini. Ya, itu hadis tentang seseorang yang menderita sakit, kemudian dia dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lantas orang tersebut mengatakan akan menikahkan semua hartanya. Ya, Nabi bilang jangan. Kemudian orang tersebut bertanya 2/3 gimana? Nabi bilang jangan. Ya, kemudian setengah gimana? Nabi bilang jangan. Dan yang 1/3 gimana? Nabi bilang 1/3 juga sebenarnya banyak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian lanjutan hadis di sini, ya Nabi katakan wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabqi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Ya, Nabi bersabda wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, ya sesungguhnya kata Nabi, ya sedekah ataupun infak yang kamu keluarkan dalam rangka untuk ya mencari ridho Allah ataupun mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kata Nabi, kecuali kamu akan mendapatkan pahala yang engkau kerjakan, yaitu berupa sedekah. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ya. Meskipun kata Nabi, ya infak yang engkau berikan ataupun nafkah yang engkau berikan kepada keluarga dalam hal ini adalah istri kamu, itu pun kata Nabi akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini kita lihat ya betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan bagaimana ya sikap seorang nabi ataupun sikap seorang pemimpin ya yang saat itu dihadapkan dengan sesuatu ya yang memang kalau menurut akal ataupun logika kita manusia ya itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan faedah ataupun manfaat, ya bukan saja manfaat dalam bentuk materi ya, akan tetapi dalam bentuk ya non materi, yaitu suatu kehormatan. Nabi bersikap ya apa yang engkau berikan ya, nafkah yang engkau keluarkan ya, kemudian infak yang engkau keluarkan itu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, mengharapkan rahmat Allah, Allah akan memberikan ganjaran pahala sedekah tersebut. Ya, artinya ini kembali kepada apa? Kepada niat kita. Ya, kalau memang engkau bersedekah, ya, kalau memang engkau memberikan nafkah, ya, kepada orang, kepada keluarga, ya dalam hal ini mungkin istri dan anak-anak, ya, kalau tujuan kita hanya untuk mendapatkan sesuatu yang pamrih, maka itu tidak akan mendapatkan ganjaran ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah oleh karenanya di sini Nabi katakan ya biha wajtabtaghi biha wajh Allah. Ya, yang kamu inginkan adalah apa? Karunia ataupun keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan mendapatkan apa? Ya, pahala yang kau berikan dari sedekah tersebut. Ya. Nah, di sini juga Nabi katakan hatta ma taj'alu fi imra'atika. Ya, sehingga apapun yang kau berikan ya berupa nafkah ataupun infak kepada istri kamu juga, nah ini pun akan ternilai suatu ibadah. Ya, artinya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang suami itu ya ketika memberikan nafkah ya ataupun ya uang belanja ataupun lain sebagainya untuk istri dan anak-anak di rumah, itu pun termasuk ke dalam kategori nafkah
Ya, makanya Nabi katakan ibda binafsik. Ya, mulai dari diri kamu dulu. Ya, jangan kita maaf ya dalam arti kata sok pahlawan. Ya, ingin pamrih ya biar dibilang apa, padahal kalau sama keluarganya itu naudzubillah min dzalik perhitungan atau pelitnya. Ya, sebagai contoh lah saat kondisi perekonomian yang sekarang ya dampak dari COVID-19 itu kan ya, ini jangan sampai seorang suami ya meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, atau dalam hal ini juga jangan sampai seorang istri menuntut sesuatu yang ya memang kondisi sekarang tidak memungkinkan suami untuk memberikan yang lebih dari apa yang dia akan berikan. Ya, artinya seorang suami harus tahu diri dan seorang istri juga harus dapat mengerti dengan kondisi yang sedang ada di masa sekarang ini. Ya, nuntut nggak boleh. Ya, tapi kalau itu memang suatu kewajiban, ya, maka seorang suami pasti akan melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, dan seorang istri bakal ya mendapatkan haknya, ya, berupa nafkah dan juga anak-anaknya pun akan mendapatkan nafkah dari kepala rumah tangga. Ini adalah bapak selaku ya orang yang diberikan amanah untuk menafkahi keluarganya. Tuh, ya. Jadi jangan terbalik sekali lagi ya. Baik sama orang lain, tapi amanah keluarga sendiri kulitnya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Tuh, ya. Ya, kemudian orang tersebut bertanya, faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya, atau orang tersebut ya setelah dia ya mengeluarkan hartanya di jalan Allah ya, kemudian memberikan nafkah kepada istrinya ya, artinya itu belum orang lain dulu diperhatikan. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi ya, apakah sahabat-sahabatku nanti akan aku tinggalkan ya, atau teman-teman aku nanti akan aku tinggalkan ya. Nabi mengatakan qala ya, Nabi menjawab, innaka lan tukhallafa fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zaddatta bihi darajah wa rif'atan. Ya, kata Nabi tidak ya, kamu tidak akan ya meninggalkan sahabat-sahabat kamu ya, justru dengan kamu ya menginfakkan atau memberi sesuatu bantuan ya kepada orang lain ya dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang engkau lakukan untuk orang lain itu, kata Nabi, illa zaddatta bihi darajah, kecuali Allah akan tambahkan buat kamu derajat atau kedudukan ya, warifah, dan juga apa ya, pangkat yang sangat tinggi ya. Nah, apa maksudnya ya, untuk orang keluarga sudah kamu lakukan, kamu berikan ya, untuk orang lain juga sudah kamu berikan ya. Kalau begitu bukan berarti kamu, kata Nabi, enggak peduli sama teman-teman kamu atau kamu meninggalkan teman-teman kamu, bukan. Akan tetapi di sini justru kalau engkau berbuat baik kepada orang lain dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, di situ Allah akan menambahkan kedudukan kamu yang sangat tinggi ya, kalau memang niatnya apa, dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita kan
kedudukan yang Allah berikan, pujian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan itu tidak akan pernah putus. Ya, makanya ada istilah kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang hamba, tidak akan ada bisa satu orang makhluk pun menjatuhkan seorang hamba yang Allah sudah angkat derajatnya. Ya, begitu juga kalau ada seorang hamba berniat untuk melakukan suatu kejahatan yang sudah terprogram, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa seorang hamba pun untuk melakukan sedikit pun kejahatan kepada orang lain kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita harus yakin nih Pak. Ya, sebagai contoh sekarang nih yang lagi pandemi, saat sekarang ini orang dibikin heboh, ya, orang dibikin takut, ya. Kalau kita selaku orang Islam, saya katakan takut sama corona salah. Ya, kita hanya takut kepada yang menciptakan corona. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena corona itu bukan suatu makhluk yang harus ditakutin, bukan. Ya, karena dia itu adalah makhluk Allah. Ya, dia hanya menjalankan tugas. Ya, ini kan makhluk Allah. Kalau Allah itu menjalankan tugas siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin kalau yang namanya corona itu bagi kita orang yang beriman adalah suatu ujian. Ya, tapi buat orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Islam dan musuh Islam itu adalah suatu azab bagi mereka. Ya, makanya ada ya, ketika ada saudara kita ataupun teman kita ya meninggal dunia karena corona, insya Allah mereka itu mati syahid. Ya, mati syahid kita yakin. Ya, karena kondisi corona yang terjadi sekarang ini belum sampai kepada derajat taun. Ya, yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya, kalau taun itu nggak boleh orang mati kita atau mati. Ya, kalau itu kan ya meskipun ada istilah OTG kan ya, orang tanpa gejala. Ya, bukan berarti bukan tanpa gejala, tapi memang yang kita nggak tahu sekarang apa benar. Ya, corona sedang saat ini sekarang ini. Ya, sebentar-bentar ambulan muter-muter itu kita nggak tahu. Ya, tapi kita yakin aja lah. Ya, kalau kita dalam menghadapi suatu masalah yang memang manusia kita selaku hamba Allah tidak mampu untuk berbuat apa-apa, yakin Allah pasti akan yang berbuat nanti. Ya, karena kita nggak punya power sedikit pun, nggak punya kekuatan apapun, makanya banyak-banyak kita bilang la haula ya wala quwwata illa billah. Tuh, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena apa? Kekuasaan atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang jangan sampai kita jadikan ya pandemi ini sebagai sesuatu yang menakutkan buat kita. Ya, itu jangan sampai. Tapi yang suatu yang harus kita apa? Ambil ibrah ataupun hikmah di balik ya pandemi yang terjadi sekarang ini. Baik. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun. Ya. Nabi katakan boleh jadi kamu itu ya di tukhallafa di sini bisa diartikan meninggal dunia ya ataupun ya berpisah hatta yantafi'a bika aqwamun sampai ada kelompok yang mengambil manfaat dari kamu. Ya, artinya ya dengan orang sudah menikmati suatu kebaikan yang kita lakukan ya itu betapa kebaikan yang kita lakukan itu kemudian kita meninggal itu menjadi satu amal jariah ya akan menjadi suatu apa namanya tambahan timbang keberatan kita dalam kebaikan yang Allah akan jadikan sebagai jalinan atau tabungan akhirat kita. Ya, makanya jangan pernah kita merasa kalau apa yang kita keluarkan itu akan berkurang. Ya, jangan pernah kita ya, saya katakan kalau namanya kita bersedekah, berinfak, jangan pakai hitungan matematika dunia, nggak pernah. Ya, tapi kayak kita hitungan matematika Allah. Ya, nggak ada yang namanya 7 dikurangi 3 hasilnya 4 bukan. Ya, itu hitungan eksakt manusia. Ya, tapi kalau kita pakai hitungan ya matematika Allah, 7 dikurangi 3 justru akan bertambah. Ya, bukannya 4 justru bisa jadi 10, bisa jadi 15, bisa jadi 20. Ya, karena Nabi sudah memberikan janji kepada kita,
maaf baca. Ya, sekarang kecenderungan orang berkurban saja saya perhatikan menurun jauh. Ya, kalau tahun lalu nih, ya tanggal-tanggal kayak gini tuh orang udah pada apa berkurban. Ya, maaf saja di masjid tempat saya tinggal itu, ya biasanya kalau sekarang itu udah 25 ekor. Ya, sekarang saya tinggal ada 25 ekor itu masih kurang lagi. Ya kan? Ini kondisi seperti sekarang ini justru Allah bakal lihat, ya ini orang benar-benar takut kehabisan rezeki atau memang dia itu benar-benar meyakini kalau ini adalah ujian dari Allah. Ya, kalau itu suatu ujian dari Allah berarti dia yakin harta yang saya keluarkan meskipun dalam kondisi seperti ini saya harus melaksanakan apa yang menjadi hak Allah. Ya, artinya kita keluarkan sebagian harta yang memang itu adalah amanah Allah buat kita. Ya, Allah titipkan, Allah minta berapa sih? 1 ekor hewan kurban paling mahal 3,5 juta kali ya. Sudah paling mahal ya. Ya, ada yang 3 juta, ada yang 2,7 juta, jangan 1,5 juta enggak ada ya. Ya, ada kekecilan. Ya, minimal 2,5 juta kali. Ya, kita keluarkan. Memang kalau kita tanya hati nurani kita, Pak, kita bakal nolak. Orang lagi serba susah kayak gini korban, ya dan dengan buat beli ini buat itu, ya nafsu kita yang mau pasti begitu, ya tapi kalau kita kembalikan kepada yang punya rezeki, yakin saya keluarkan pasti Allah bakal ganti, ya yakin saya infakkan pasti Allah akan ganti yang berlipat ganda. Tapi keyakinan seperti itu Pak, mohon maaf tanda kutip masih sedikit dalam jiwa orang-orang yang beriman, ya dalam jiwa orang-orang yang mengaku dia adalah beragama Islam. Ya, kalau dia yakin dan beriman, maka insya Allah kondisi apapun yang sedang dihadapi sekarang ini tidak menutup jalan buat dia untuk melakukan kebaikan. Ya, karena sebagai contoh Pak, orang kaya melakukan atau mengeluarkan infak biasa, kan gitu. Ya, tapi orang miskin dia berinfak itu suatu hal yang apa? Luar biasa. Ya, dalam kondisi normal dia kaya, ya, kenapa? Mengeluarkan infak biasa, tapi dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini justru itu yang Allah bakal lihat lebih sejauh mana, ya, apa namanya itu keyakinan hambanya dalam hal menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sekali sering saya ingatkan, ya, di majelis taklim saya ampuh ke bapak ibu-ibu, ya, kalau dalam kebaikan udah kita jangan banyak pikir, ya, insya Allah kalau kita mau lihat kerjain aja dah, ya, Pak Iza Azam dan tawakal Allah. Kalau kita udah niat udah tawakal Allah Subhanahu wa taala, jangan mikir entar gini, ya, kalau kebanyakan mikir akhirnya apa tuh? Setan masuk udah, jangan keluarin duit itu habis, ya, dalam keadaan sulit kayak gini, lu kan kerja udah nggak jelas tuh, ya. Allah sudah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kepada kamu dan juga kepada kalian semua itu, ya. Jadi bukan kerjaan yang menjanjikan kita bakal dapat rezeki, belum tentu Pak. Ya, makanya Allah katakan, ya, syarat kita ini mendapatkan rezeki salah satunya apa? Ya, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuh, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah bakal berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Tuh, ya Pak. Jadi jangan banyak terlalu mikir kalau urusannya Allah, ya. Tapi kok kita buat urusan dunia baik banget, ya. Tapi buat urusan akhirat kayak pikirnya 100 kali, ya. Mau beli ini kita turutin, ya. Tapi kita minta oleh Allah kasih dikit uang tak banyak, ya. Dan ini setahun sekali kita kebanyakan pikirnya, ya. Coba kecenderungan kita ngelihat orang lain pakai mobil, oke, baru nanti. Karena kan punya duit beli ya, kan gitu. Ya, itu biasanya kecenderungan tuh. Kenapa? Memang nafsu manusia itu selalu ingin apa tuh? Sesuatu yang apa? Yang wah kalau kita bilang gitu. Ya, itu untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat terbalik. Seharusnya ininya itu apa? Lihat
oleh iri saat orang lain kenapa dia bisa berbuat kebaikan, kok gue gak bisa dan lain gitu. Ya, jangan sampai ada dalam diri kita seperti itu. Ya. Jadi kebaikan itu ya orang lain bisa apa? Manfaatkan atau ambil dari kebaikan yang ya kau lakukan. Karena sebaik-baik kalian itu orang yang bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Khairukum dalam hadis Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah siapa? Ya, yang bisa memberikan kebaikan atau memberikan manfaat buat orang lain, ya, bukan justru memberikan sesuatu yang tidak manfaat buat orang lain, ya. Wa yudarra bika akharun, ya, atau bisa jadi ada orang lain apa? Ya, mendapatkan suatu mudarat, ya, bisa jadi, ya. Kenapa? Karena itu, ya, bagaimana orang yang apanya, ya, menyikapinya. Karena kita Pak, kalau dalam berbuat baik itu, ya, kalau namanya musuh, jangankan kita benar, jangankan kita salah, kita benar aja jadi salah, ya. Itu orang mandangnya seperti itu. Lu masuk tolong barang bocah baru kemarin, ya, sok-sokan ngajarin orang kayak gitu lagi. Ya, gue tahu banget dulu kecilnya kayak apa kan begitu, ya. Lu sunat gue yang bokong dulu ibaratnya gitu, ya. Nah ini jangan sampai, ya. Tak boleh kita dalam memandang orang lain itu selalu apa? Negatif, ya. Itu. Karena kalau kita memandang orang lain seperti negatif, ya akibatnya akan timbul namanya itu hasad, ya. Dengki. Gak senang orang lain senang kalau orang lain susah, ya kan? Harusnya kan kita selaku orang yang beriman saat manakala ada orang lain itu senang, kita harus apa ya? Ikut senang juga. Ya, kalau ada orang lain susah, jangan kita hirang. Justru kita harus apa? Prihatin ya Allah, ya. Saudara kita itu tertimpa musibah karena COVID gini gitu. Ya, kemarin bapaknya, ibunya, anak-anak, ini menantunya, ya. Justru yang kita katain, ya, kita doain, ya, biar mereka juga merasa ada apa tuh orang lain yang menghibur dia itu. Ya, jangan sampai kita punya sifat yang namanya dengki kepada saudara-saudara kita, ya. Nah di sini, ya, sahabat tersebut berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya, kata sahabat tadi, ya Allah, ya, berikanlah, ya, kebaikan kepada sahabat-sahabat saya yang melakukan hijrah atau yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, ya, wala taruddahum ala aqabihim, ya, dan jangan engkau kembalikan mereka, ya, artinya mereka itu kembali kepada dalam ajaran yang salah, ya, kembali dalam sesuatu yang selama ini dia itu benar, tahu-tahu, ya, dia melihat, ya, dia bergaul, dia merasakan sesuatu berubah. Jangan sampai tuh, ya, ini dia minta doa kepada Rasulullah SAW. Ya, orang kita kan banyak yang kapok, Pak. Ya, banyak yang kapok. Banyak, ya, memang bukan tuh orang yang salah, karena yang jelasin yang salah. Ya, seperti gambaran kita selama ini, kalau pengen kaya sholat duha katanya, ya, ya sholat duha sekian tahun ya kaya. Siapa yang disalahin? Tuhan disalahin. Ya, namun udah sholat duha bertahun-tahun gak kaya juga. Tapi kalau mau kaya sholat duha ya banyak. Ya, salah kalau niat kita pengen kaya, salah. Ya, niat kita yang pertama karena Allah. Ya, nah kekayaan atau harta yang bakal kita dapetin dengan sholat duha itu adalah apa? Di antara hikmahnya, bukan suatu orientasi atau tujuan, tapi hikmah yang bakal kita dapat apabila kita rajin sholat duha, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang tertutup. Ya, itu diantaranya Pak. Ya, bukan sholat duha doang. Ya, kita sedekah juga itu menjadi jalan untuk membukakan pintu rezeki kita. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain itu pun menjadi membuka pintu rezeki kita. Ya, bukan diandalkan duha setiap hari duha sampai 8 bahkan
yarsi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah muttafaq alaih. Ya, kata Nabi kecuali al-bais. Ya, bais ini adalah ya orang yang apa itu? Ya, yang miskin, orang yang lemah. Ya, ini sangat kasihan sekali kata Nabi. Ya, namanya Sa'ad bin Mu'adh. Ya, dia itu apa? Meninggal dunia di Mekah. Ya, jadi dia adalah satu-satunya sahabat ya yang ketika ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, dia ini wafatnya di mana? Di Mekah. Padahal dia pengen banget ya ingin selalu berjuang bersama Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat ini Ibnu Khawlah ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah SAW. Ya, orang yang paling disayang oleh Nabi. Kenapa? Karena dia selalu dekat dengan Nabi. Ya, apa-apa yang dia hadapi selalu bertanya kepada Nabi. Ya, sehingga beliau dalam riwayat juga beberapa kali ikut perang bersama Nabi. Ya, bahkan dalam perang Badar pun pernah ikut. Ya, dalam Muhammad pun pernah ikut beberapa perangan. Ya, beliau pernah ikut bersama Rasulullah SAW. Ya, tapi sayang kata Nabi, beliau itu meninggal dunia di mana? Di Mekah. Ya, nah dalam hadis ini dijelaskan pula, ya apabila kita ya mendapatkan suatu musibah berupa meninggalnya orang yang kita cintai, ya kita boleh meratapi, tapi ratapan dalam artian ratapan dalam hal untuk mengingatkan diri kita. Ya, bukan meratapi artinya menyesali apa yang menjadi keputusan Allah, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau meratapi dalam rangka untuk menjadikan diri kita itu tertegur dengan adanya yang namanya maut atau meninggal dunia, maka ini dibolehkan dalam agama Islam dan dalam syariat. Bahkan Rasulullah seperti ini saja, beliau Rasul katakan menyayangkan, bukan berarti Rasul tidak menerima apa yang menjadi keputusan Allah dengan meninggalnya ya Sa'ad bin Mu'adh, tapi ini menjadikan pelajaran buat sahabat-sahabat yang lain ya yang justru ya orang seperti Sa'ad bin Mu'adh ini dekat dengan Nabi tapi begitu cepat Allah panggil ya. Nah, ini adalah suatu keputusan yang memang sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selesailah hadis yang panjang ini. Selanjutnya kita hadis yang berikutnya ya, hadis yang ketujuh ya. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rawahu Muslim ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhr ya, mudah-mudahan Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila ajsamikum ya, tidak akan melihat kepada ya jasad kamu, kepada tubuh kamu ya, kepada keindahan kamu ya, kepada kegantengan kamu, bukan ya, walakin wala ila suwarikum ya, dan juga melihat kepada rupa kamu, tidak. Akan tetapi Allah ya, Nabi katakan yanzuru ila qulubikum, yang Allah bakal lihat itu adalah tentang apa? Hati kamu yang Allah bakal lihat ya. Nggak bakal Allah lihat seorang yang punya hidung mancung ada ya, mau mancung mau pesek ya, tapi kalau hatinya baik itu ada kedudukan yang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tidak melihat alas kecantikan seorang perempuan, tidak ya, mau cantik mau jelek, cantik kalau hatinya jelek jadi jelek kan begitu. Tapi orang biasa-biasa saja kalau dia itu hati cakep jadi cakep ya, tidak. Tapi kan kalau kita pikirkan Mbak, sekarang ini yang namanya manusia itu biasanya dia tujuan dia itu untuk mempercantik diri atau mempercantik hati. Cantik diri biasanya ya kan. Orang-orang perempuan zaman sekarang itu ya berapa kali dalam seminggu dia pergi ke salon dan lain-lain ya kan, tujuannya buat mempercantik apa itu? Diri. Tapi nggak pernah, bahkan jarang sekali ya seseorang itu ya
kita sibuk untuk mempercantik diri kita, tapi kita lupa untuk mempercantik hati kita. Ya, mempercantik hati maksudnya gimana sih Pak? Ya kita bergaul kepada orang-orang baik, ya kita hadir di majelis-majelis yang dimana ada orang-orang soleh itu, ya kita pengen dalam sehari ini bisa gak ya hati gue nggak pernah punya sifat hasut sama orang lain sehari aja. Pernah kita punya kayak gitu? Ya, Pak pernah Pak. Kita nggak mau bikin kayak gitu. Ya, bisa nggak ya saya dalam sehari ini nggak pernah ngomongin kejelekan orang? Bisa nggak? Nggak pernah kita muhasabah seperti ini. Ya, bisa nggak ya dalam sehari ini aku nggak pernah apa namanya itu iri sama orang lain? Bisa nggak kayak gitu? Nggak pernah. Ya, padahal itu adalah ya cara-cara untuk mempercantik hati kita. Ya, cara-cara untuk menjadikan hati kita bersih. Ya, karena nanti di hari kiamat itu yang namanya di kuburan nggak ditanya Pak. Ya, kalau hidupnya mancung orang Arab masuk surga belum tentu. Ya, kalau orang Betawi, ya orang Jawa itu belum pesek-pesek bakal dapat tempat yang terbaik. Ya, Nabi sudah menjelaskan dalam sebuah hadis al-jannatu liman ata'ahu walau kana 'abdan habasyiyyan. Ya, yang namanya surga itu kata Nabi Allah sediakan ya buat orang-orang yang taat kepadaku kata Nabi. Ya, walau kana 'abdan habasyiyyan sekalipun dia seorang budak yang datangnya dari Habasyi. Ya, kalau Habasyi itu adalah Ethiopia. Maaf kata orang Ethiopia orang paling jelek Pak. Ya, paling jelek. Ya, enggak hitam kurus. Ya, tapi kalau dia taat kepada Allah enggak menjadi jalan penutup buat dia untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, tapi sebaliknya kata Nabi, ya, surga neraka itu wan naru liman asabu walau kana syarifan qurasyian. Ya, dan neraka itu kata Nabi Allah sediain buat hamba-hambanya yang apa yang bermaksiat walau kana syarifan qurasyian sekalipun dia orang yang terpandang dari bangsa atau Bani Quraisy, kalau dia bermaksiat tetap bakal Allah masukin ke dalam neraka. Ya, jadi nggak ada jaminan dia anak saya ini dia tampangnya seperti ini, rupanya seperti ini, tidak. Ya, yang Allah lihat tampaknya hati-hati mereka. Ya, tapi kita juga jangan gampang menyimpulkan. Ya kan kadang-kadang kita kan menyimpulkan orang gampang. Ya, orang nggak pakai jilbab, dia bagus, nggak pakai jilbab, ini baik. Dia nggak mau pakai jilbab, hati lu jelek. Kan nggak boleh juga. Emang siapa sih yang tahu hati orang? Nggak ada yang tahu hati seorang kecuali dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seorang meskipun nggak pakai jilbab katanya, tapi hatinya cakep. Tapi seorang nggak pakai jilbab, ya Allah hati jelek banget. Ya, itu kan berarti belum sama. Ya, seuzon namanya kepada orang lain. Ya, seuzon ini larang dalam agama Islam. Udah, kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita nggak tahu, mendingan kita pas sepuluh Allah, mendingan kita diam lebih baik. Ya, dari kita komentar, kita ngomong sesuatu yang salah, yang akibatnya nanti bakal menjadi suatu fatal buat diri kita dan buat orang lain. Kalau itu benar, ya, kalau salah itu akan menjadi fitnah yang luar biasa. Ya, Pak Pak sekali lagi, ya, kita dianjurkan di sini Pak untuk selalu beramal, ya, berbuat karena wajah, ya, rupa dan lain sebagainya itu bukan menjadi jaminan, ya, bukan menjadi sesuatu yang bakal Allah apain. Allah berikan sesuatu tempat yang baik. Tapi di sini adalah yang dilihat apanya, ya, hati mereka. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang lain Nabi katakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, sesungguhnya dalam jasad seorang manusia itu ada segumpal darah. Fa in salahat salaha amal kullu. Ya, apabila di segumpal darah ini benar, maka ibadah atau amal yang pasti benar. Wa in fasadat amal kullu. Tapi sebaliknya, kalau hati ini rusak, maka amal atau perbuatan yang lain itu akan rusak. Ala wa hiya qalbun, kata Nabi. Ketahuilah itu yang dinamakan hati. Ya, jadi hati ini adalah menjadi apa namanya itu, ya, menjadi parameter, ya, untuk diterima atau tidaknya amal kita. Ya, untuk berkualitas atau tidaknya amal kita itu tergantung kepada hati
hadis yang lain ditambahkan ada yang mengatakan tambahan itu wa a'malikum, ya, yang Allah lihat itu hati kamu dan amal kamu, ya. Tapi dalam riwayat Imam dalam hadis kumpulan Sahih Muslim hanya sampai di qulubikum, tapi dalam kumpulan hadis Bukhari ya itu ditambahin yaitu wa a'malikum. Dua-duanya yang ada nggak salah, ya, berarti memang ada riwayat yang lain. Ini biasa Pak, hadis itu riwayat itu banyak, ya. Jadi ketika ada orang baca dulu seperti hadis gini, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang yang beriman laki-laki dan perempuan, ya kan? Tapi hadis ada yang bilang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim itu apa? Ya, yang mana yang benar? Ya, yang mana yang salah? Yang tak pernah belajar hadis, ya, bisa nyalain juga, ya, karena dalam hadis itu pun redaksinya itu, ya, banyak diriwayatkan oleh imam-imam, ya, yang berbeda-beda seperti hadis ini nih Pak, ya. Dalam hadis kumpulan Sahih Muslim sampai di qulubikum, tapi dalam kumpulan hadis Bukhari, ya, itu ada tambahannya wa a'malikum, ya. Bukan saja hati, tapi pekerjaan atau amal-amal itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah Bapak sekalian, inilah 1,5 hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan motivasi kita saat kita beramal. Marilah kita niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan pada bertanya. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini ya. Sekali lagi, mari sebelum kita dengan doa, kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi. Dan niatkan untuk keluarga kita, untuk kita, famili kita yang berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan berkah Al-Fatihah yang kita baca Allah Subhanahu wa Ta'ala bima amal ibadahnya. Allah ampuni segala dosanya. Allah berikan tempat yang terbaik di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, baik yang sakit karena pandemi atau sakit bawaan yang sudah ada penyakit dalam dirinya, ya seperti tadi Ibu Supartini, Sri Supartini yang dalam keadaan kurang sehat, kita minta kepada Allah yang membukakan Al-Fatihah, Allah angkat penyakitnya dengan segera, Allah kembalikan kesehatannya dengan sempurna hingga mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, Fatihah kita niatkan untuk diri kita, ya, yang hadir khususnya, mudah-mudahan berkat surah Fatihah yang kita baca Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetapkan iman kita, Allah kuatkan akidah kita, Allah kuatkan imun kita juga agar kita terhindar dari wabah yang sedang wabah di negara kita khususnya. Dan kita doakan mereka-mereka yang sedang mendapatkan ujian ini, Allah berikan kesabaran dan menjadikan pengampunan dosa buat mereka semua. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan wabah corona ini segera Allah angkat dari bumi Indonesia, khususnya kota-kota atau daerah-daerah yang dimana mayoritas, ya, orang-orang Islam berada di dalamnya. Ya Allah, angkatlah dengan segera wabah corona ini sehingga kami selaku hamba-Mu yang lemah ini dapat melakukan ibadah seperti biasa dalam keadaan normal. Diteruskannya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma kunna fahman nabiyyin wa 'abdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab lahu wa na'udzubika min dharril qalbi. Allahumma ij'al
منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.